Bertanya kepada guru saya, "Mama, bagaimana caranya saya supaya dikabulkan doa? Ada 3 perkara yang harus kamu lakukan supaya kamu sukses. Yang pertama, kamu harus bertahayul." Luar biasa ini, ya. Kamu harus bertahayul. Yang kedua, kamu harus mendekati siluman. Harus erat dekat apa? Dengan siluman. Kemudian yang ketiga, kamu kalau ingin sukses harus mengeluarkan tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Jejak Leluhur. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan rezeki yang halal dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Wak, ya, tentang yang pertama, yaitu bagaimana cara mendidik anak, murid, atau masyarakat yang berkualitas. Ya, mungkin jawabannya akan disampaikan oleh Wak. Monggo, silahkan, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, datang ke sini hanya akan menanyakan bagaimanakah supaya kita bisa mendidik yang berkualitas. Tentu saja yang kita didik itu adalah murid-murid kita, kemudian masyarakat, termasuk anak kita sendiri dan diri kita sendiri. Nah, itu. Jadi kalau menurut pendapat para leluhur, ya, beliau mengatakan jangan berniat mengajari seseorang, tapi kita jadikan mereka supaya berpikir. Jadi kepada anak, kepada murid, kepada masyarakat, pancinglah agar mereka bisa apa? Berpikir. Ada suatu pengalaman penting ini. Saya bertanya kepada seorang kiai yang bernama Kiai Abdul Iman. Ya. Beliau adalah guru saya almarhum, Allah yarham, semoga diampuni dosanya. Ketika saya datang, saya bertanya kepada guru saya, "Mama, bagaimana caranya saya supaya dikabulkan doa, ingin berkah rezeki, ingin hasil yang dicita-citakan, kemudian ingin terbuka ilmu, dan sukses di dalam segala macam." Tidak kepalang banyak yang saya tanyakan. Ada 3 perkara yang harus kamu lakukan supaya kamu sukses. Yang pertama, kamu harus bertahayul. Luar biasa ini, ya. Kamu harus bertahayul. Yang kedua, kamu harus mendekati siluman. Harus erat dekat apa? Dengan siluman. Kemudian yang ketiga, kamu kalau ingin sukses harus mengeluarkan tumbal. Nah, itu adalah seorang perkataan dari ulama. Nah, terkadang obrolannya nyeleneh, ya, dan dia tidak menjelaskan. Disuruh saya untuk berpikir. Wah, coba bagaimana menurut Kang Wawan? Kalau menurut saya itu kan hal-hal yang goib gitu ya. Hal-hal yang goib, hal-hal yang menyeleneh, bahkan itu menurut syara juga itu termasuk apa? Bid'ah, ya. Bid'ah, bahkan itu musyrik, ya. Kalau kita mendekati apa? Siluman, mengeluarkan tumbal itu kan kata kasarnya hal-hal yang sakral gitu ya. Ya, sakralnya juga yang negatif itu. Nah, itu lama. Beliau tidak menjawab dan saya juga tidak mau apa? Bertanya, tapi dipancinglah pemikiran saya supaya lebih cerdas, supaya terbuka. Dan saya tentu saja berpikirnya tidak
memikirkan siluman seperti yang ada di Laut Kidul, apa namanya tuh? Iya. Nyi Roro Kidul ya. Tidak berpikir tentang siluman genderuwo ya, atau jin setan. Karena kalau keluarnya dari mulut kiai kan tidak mungkin, betul nggak? Tapi saya mencoba untuk berpikir positif. Ya. Artinya yang pertama kita harus apa tadi? Harus bertahayul. Saya artikan apa artinya tahayul. Tahayul itu berasal dari kata khayala, ya. Artinya adalah menghayal. Kita harus menghayal. Tentu saja menghayalnya bukan hal yang negatif, tapi menghayal hal yang baik-baik, hal-hal yang positif, ya. Bukan kita menghayal istilahnya bagaimana caranya kita bisa masuk ke alam jin, ke alam setan, bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan siapa, Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul, ya. Tapi di sini saya berpikir jangan yang baik-baik. Apa arti tahayul di sana? Tahayul itu berarti kita menghayal, tapi menghayalnya kita masuk ke alam sir. Setelahnya kita masuk ke alam sir, masuk ke alam rasa. Tiada lain kita berpikir yang baik-baik. Para motivator mengatakan kalau kita ingin sukses maka kita harus apa? Harus bermimpi. Betul nggak? Ya. Jadi tidak jauh jawabannya agar kita mau bermimpi. Karena seseorang yang berdoa itu kalau kita minta, ya Allah saya berikan pangkat yang tinggi. Jadi ketika kita berdoa itu supaya dikabul itu yang pertama harus terbayang ketika kita berdoa itu serasa bahwa kita itu sudah mempunyai apa? Pangkat. Ya Allah saya ingin mendapatkan mobil Pajero, ya. Kita berdoa, maka mobil itu sudah ada di depan kita. Menandakan bahwa kita itu harus apa? Harus bermimpi, betul. Jadi hayal di sini itu adalah menghayal hal-hal yang baik yang kita cita-citakan. Nah itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi apa tuh? Tentang apa? Yang kedua kita harus mendekati apa? Siluman. Nah, siluman itu saya artikan apa siluman? Siluman itu kan jamak, ya. Arti yang banyak. Tapi kalau arti yang mufradnya ya adalah nyilem. Siapakah orang yang nyilem? Orang yang nyilem itu adalah para walinya Allah. Sunan Gunung Jati sudah nyilem, Sultan Hasanuddin sudah nyilem, Syekh Sobrawi sudah nyilem, Hasyim Asy'ari sudah nyilem, Syekh Nawawi sudah nyilem, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani juga sudah bagaimana? Sudah nyilem. Dalam artian wala tahsabanal ladzina qutilu fisabilillahi amwatan. Jangan disangka bahwa mereka itu sudah mati, sudah meninggal dunia. Beliau masih hidup secara hakiki. Nah, oleh karena itu dekati oleh kita. Dengan cara apa mendekatinya? Dengan cara kita bertawasul, dengan cara kita hadoroh, dengan cara kita menziarahi para leluhur kita, ya. Dengan ziarah bertawasul kepada mereka karena mereka itu adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang benar. Kasih sayang mereka akan bersama dengan kita sehingga karena dekatnya beliau itu kepada Allah, maka seakan-akan bahwa beliau itu mengamini doa kita sehingga doa kita akan terkabul. Nah itu Luar biasa sekali ya. ya, itu adalah isyarat dari orang tua, ya. Kita berpikirnya yang baik-baik saja, ya. Nah terus ini yang ketiga nih, yang paling ekstrim nih Wak, kalau menurut saya. Kalau sepintas lalu saya berpikir pertanyaan yang ketiga ini luar biasa sekali ini. Apa yang diartikan dengan tumbal. Sedangkan pemikiran saya kalau tumbal itu kan harus apa namanya memotong sapi lah atau memotong kambing gitu kan, termasuk kepala manusia, termasuk manusia gitu, bisa dikorbankan seperti itu. Nah itu jawaban menurut Wak seperti apa pada waktu itu? Iya pasti. Ketika kita berpikir tentang tumbal, ya, itu mungkin identiknya dengan wadal, ya. Kalau kita ingin berhasil sesuatu maka kita harus mengeluarkan wadal, ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ya, mengeluarkan apa? Mengeluarkan kepala sapi
kemudian sesajen-sesajen yang lain kita keluarkan supaya kita mendapatkan gantinya daripada apa? Dari siluman tersebut. Nah, wadal di sini itu adalah artinya pengorbanan. Jadi kalau kita ingin berhasil tentang sesuatu, maka kita harus berkorban. Korban apa saja? Korban tenaga, korban pemikiran, korban waktu untuk kita munajat kepada Allah. Benar? Termasuk juga korban harta, mengeluarkan harta sedikit, maka janji Allah akan diganti yang lebih banyak lagi. Asal kitanya bagaimana? Ikhlas. Itulah yang dimaksud dengan apa? Tumbal. Jadi kata-kata orang tua itu, walaupun mereka berbicara yang nyeleneh, luar daripada nalar, kalau kita disikapinya dengan baik, maka akan baik juga hasilnya. Nah, itu jadi pemikiran. Berbeda orang yang langsung, ya, kamu nanti kalau ingin berhasil, maka kamu harus bagaimana? Harus banyak bertawasul, kamu harus banyak mengeluarkan sedekah, kemudian kamu itu harus banyak apa? Berdoa. Seperti itu kan sudah tidak aneh. Tapi kalau nomor-nomor yang tadi kita, yang pertama harus apa? Bertahayul, yang kedua adalah mendekati siluman, yang ketiga harus apa? Mengeluarkan tumbal, itu hal-hal yang nyeleneh. Dan harus kita pikirkan. Ketika kita berpikir dengan serius, maka dalam melaksanakan sehari-hari juga, maka kita akan lebih serius lagi. Nah itu. Ya, terus pertanyaan yang kedua. Ya, mungkin dicukupkan sekian saja, Pak. Saya sudah mendapatkan jawaban yang sangat puas. Ya, sebenarnya kalau kepada martabat puas, yang menurut saya masih jauh, karena saya juga manusia yang lemah, dan kaji ulang kembali, karena di channel ini bukan ajang untuk mengajar, tapi ajang untuk belajar bersama. Dan saya katakan tadi, dengan adanya ucapan-ucapan saya, mudah-mudahan menjadi berpikir lebih tajam lagi, berpikir lebih semangat lagi, supaya terbuka ilmu kita, ya, sebagai penerang kepada orang lain untuk bisa berjalan kemanapun. Ya. Sebelumnya saya mohon karena Allahnya untuk mendukung channel Jejak Leluhur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman, pertemuan kali ini dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.